Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Teman-teman, kabar bagus, fix ya. Nathan sudah tiba di Qatar lagi. Nathan sudah tiba di Qatar lagi teman-teman. Tadi jam 9 pagi waktu Qatar ya. Jadi Sintayong tersenyum. Wah, teman-temannya juga bahagia ya. Tambahan satu pemain lagi yang memiliki kemampuan luar biasa ya. Sudah terbukti sejak pertama kali diturunkan oleh Sintayong, Nathan mengalami grafik yang naik, teman-teman. Ya, pertama kali main di GBK waktu itu ya, itu permainannya sampai terakhir melawan Jordan itu grafiknya naik, teman-teman. Ya, jadi grafiknya bukan turun, grafik Nathan itu permainannya naik. Bahkan Nathan ingin sekali membawa timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, dia menceritakan itu. Sayang sekali dia harus pulang ke Belanda. Tapi tapi karena Indonesia lolos fase grup, ya Erick Thohir, netizen, tim, Sintayong, semua membutuhkan Nathan ya. Semua membutuhkan Nathan. Terserah Sintayong mau ditempatkan sebagai back atau mau ditempatkan sebagai pemain tengah, ya kan? Nah, sudah terbukti back juga sudah pernah bagus ya dia di tengah. Oh, apalagi dia lincah sekali. Dia selalu menghalau bola-bola dari lawan, bisa dipotong oleh gerakan-gerakan Nathan. Masalahnya begini, teman-teman. Timnas Indonesia ini sekarang grafiknya sedang naik ya, mau senior, mau U23 tuh naik juga. Nah ini ada tantangan pemecahan rekor lagi ya. Jadi Timnas Indonesia dihadapkan pada pertandingan tanggal 6 dini hari ya. Kalau tanggal 5 itu kan sampai jam 00 ya. Ini jam 00.30 udah tanggal 6, teman-teman. Ya, tanggal 26 bukan tanggal 6 ya, tanggal 26. Jadi tanggal 26 dini hari 00.30, nah, Indonesia akan ketemu Korea Selatan. Karena di tanggal 25, 21 waktu Indonesia ya, pukul 21 atau jam 9 malam itu ada permainan antara Qatar dan Jepang. Jadi Indonesia ke bagian yang kedua yaitu jam 00.30 udah masuk tanggal 26. Nah disitulah tantangan buat timnas Indonesia ya. Erick Thohir nggak mau dong diam begitu saja melihat bahwa ini adalah sebuah peluang untuk menuju Indonesia ke Olimpiade. Nah semakin ke depan, semakin mengerucut ke perempat final itu kan semakin berat-berat tuh lawannya, ya kan? Nah ketemu kebetulan Korea Selatan ya. Korea Selatan berhasil menguasai grup dan nggak pernah kalah. Nah, bahkan Korea Selatan mengalahkan Jepang 1-0 sebelum ketemu Indonesia. Nah, ini dia teman-teman. Dari sinilah heboh. Jangan sampai the winning team berkurang pemainnya. Ya, jangan sampai. Nah, ternyata Nathan pergi ke Belanda itu yang bikin heboh. Di saat Indonesia butuh tenaga Nathan, Nathan pergi. Akhirnya diusahakanlah oleh timnas dan ofisialnya yaitu Erick Thohir dan sebagainya untuk merayu, termasuk netizen juga ikut merayu klub Heerenveen untuk melepas Nathan kembali membela timnas Indonesia. Membela timnas Indonesia melawan Korea Selatan nanti tanggal 26 ya, dini hari atau tengah malam ya, pokoknya 00.30 itu udah masuk tanggal 26. Ya kita doakan saja ya teman-teman bahwa Indonesia semakin terbang tinggi, Garuda terbang tinggi. Sintayong pasti kalau ini bisa mengalahkan Korea Selatan, negaranya sendiri akan menjadi melambung namanya di Indonesia, di timnas Indonesia ya.
dan harapan besar itu untuk masuk ke Olimpiade. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Sintayong pasti sudah wah luar biasa lah, pecahkan rekor-rekor semakin harum. Yang ketiga, timnas senior juga ada peluang untuk masuk Piala Dunia 2026 nanti. Kalau nanti bisa mengalahkan Irak dan mengalahkan Filipina di GBK bulan Juni, itu ada peluang masuk ke tahap selanjutnya dan masuk Piala Dunia ya 2026. Semua ada peluang. Kita berdoa, kita bertahan, kita kerja keras ya. Kita dukung terus timnas Indonesia sehingga nanti rankingnya langsung naik menjadi kelas Asia dan kelas dunia. Itulah Indonesia ke depan, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman berita terbaru ya, terbaru sampai saat ini. Nathan Chow Aun sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Qatar dan akan mengikuti pelatihan. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Pantau terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.